Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba kembali memberikan sedikit informasi ataupun berbagi ya terkait ada seseorang yang bertanya kepada saya. Di sini saya jadi kepikiran ya teman-teman untuk coba berbagi melalui konten YouTube. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena menurut saya teman-teman ini penting. Menurut saya ya ini penting untuk diketahui sebagai kita petani kopi, pecinta kopi ya. Di sini teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya habis proses pembersihan tajar ya. Kebetulan di perkebunan saya banyak adalah tanaman tajar, lada ya, tanaman lada sebagai tumpang sari. Di sini penting saya buang ya teman-teman bagian dahan ranting bagian atas, karena akan gelap menutupi ke bawah, matahari tidak tembus. Oke, kembali lagi teman-teman. Di sini ada seseorang yang bertanya kepada saya, mengingat mungkin beliau tahu. Di sini mohon maaf tapi ya teman-teman, bukan artinya saya sudah pintar ya. Di sini mungkin beliau tahu kenapa saya selalu mungkin selalu stabil, padahal kenyataannya di daerah saya sendiri banyak yang sudah mengalami hampir 3 tahun terakhir ini mengalami drop ya untuk buah kopi. Di situ sebenarnya teman-teman, menurut saya dari perawatan ya, semua tidak terlepas dari perawatan. Di sini perawatan yang saya maksud tidak harus kita tiap hari merawat kebun ya. Di sini menurut saya yang saya jalani ya, berdasarkan yang saya jalani, yang saya ketahui, dalam 1 tahun itu kita harus tahu ya fase-fase seperti apa ya untuk kopi ya. Fasenya kita harus paham. Jadi setelah kita paham, kita harus benar-benar jangan sampai melalaikan. Nah ini menurut saya teman-teman ya, dan alhamdulillah memang sudah terbukti ya, sudah terbukti selama ini saya rasakan cukup lumayan lah, maksimal ya, dari cara yang saya jalani selama ini. Alhamdulillah kurang lebih ya, saya sudah berjalan 20 tahun mencoba untuk menekuni usaha berkebun kopi. Ini ada tanaman lada ya. Oke teman-teman, fase seperti apa aja sih Bang? Di sini pernah sesuai yang saya jelaskan kepada sahabat saya yang bertanya ya langsung, 3 poin ya dalam 1 tahun itu, 3 fase yang harus diketahui dan itu tidak boleh diabaikan. Ini untuk saya, perawatan saya pribadi ya teman-teman ya. Di sini saya berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman di luar sana, khususnya petani kopi ya. Di sini 3 fase. 3 fase itu apa aja ya teman-teman? Yang pertama untuk saya pribadi, yang pertama perawatan fase pembentukan ya, pembentukan masa kehamilan ya. Dan saat ini untuk di daerah saya memang saat ini sedang masa kehamilan ya, untuk bahan yang sudah kita atur di bulan 3 kemarin ya, sudah kita atur ya, seperti ini teman-teman ya. Nah ini saya sedang melakukan ya proses juga, karena ini penting teman-teman ya. Penting diketahui. Yang pertama fase kehamilan ya, bahan ya, entres bahan untuk pembungaan itu yang pertama harus kita perhatikan, kita lakukan sortasi ya. Ini harus teman-teman, menurut saya ini harus ya. Ini harus kita perhatikan, kita lakukan pembuangan ya ranting tunas-tunas kecil ya yang bisa menghambat dan mengganggu pertumbuhannya ya, pertumbuhan
pertumbuhan bahan ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, fase yang kedua ini juga sangat penting ya. Nah, sangat penting. Fase yang kedua adalah fase yang saat pembentukan buah. Nah, setelah berbunga, berbuah ya kecil. Nah, di fase itu juga penting, harus kita lakukan sortasi ya. Biasanya itu di bulan-bulan 11 ya, 10 ya, itu juga harus ya. Ini yang pernah saya bagikan ya. Nah, bisa cek video-video saya ini, pertumbuhannya saya pernah mengatakan ini. Nah, ini harus kita cepat lakukan pembuangan. Bagian-bagian untuk pangkal harus tembus matahari, itu penting teman-teman ya. Nah, ini untuk jenis tugu sari ya. Nah, untuk di daerah saya, untuk tugu sari ini harus kita rawat bener rantingnya. Ini sistem saya panjangkan ranting ya, dengan harapan memiliki buah ya, mendapatkan buah yang cukup lumayan lah dalam satu batangnya. Saya lakukan pelebaran ranting, alhamdulillah berhasil ya. Nah, ini fase yang kedua tadi, di fase pembentukan buah setelah terlihat positif ya, kecil tumbuh dari pembungaan yang pertama ya, saat ini bulan-bulan ini. Lalu kedua, fase pembentukan buah itu harus dilakukan sortasi. Dan fase yang ketiga teman-teman, setelah dari sortasi pembentukan buah mata ketam, masa degan ya, masa degan, datang masa degan itu juga harus teman-teman ya. Nah, agar apa? Agar tidak rontok. Nah, itu ini menurut saya teman-teman ya, menurut saya, dan alhamdulillah memang terbukti ya, untuk saya pribadi ya, terbukti. Alhamdulillah cukup lumayan lah saya rasakan ya. Nah, jadi pada intinya tetap perawatan itu tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Sebagus apapun lahan kita, sebagus apapun perkebunan kita, sesubur atau sebagus apapun pohon kopi kita, jika kita tidak benar-benar merawat dari rantingnya ya, tetap saja buahnya tidak akan bagus ya, tidak bergugus ya. Banyak sekali mengeluh di daerah saya, buahnya tidak bergugus ya, tidak lebat ya. Itu tadi banyak faktornya, mungkin ketidaktahuan ya, bahkan yang lebih parah ya, tidak mau tahu. Nah, ini penting karena menyangkut usaha kita teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Di sini mohon maaf jika saya terkesan sok pintar. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari ya teman-teman, hanya sedikit sharing, berbagi yang saya ketahui atas dasar ada teman saya yang bertanya langsung. Alhamdulillah setelah saya jelaskan masuk ya. Dalam 1 tahun 3 fase itu jangan diabaikan. Yang pertama fase kehamilan ya. Fase kehamilan bahan harus kita lakukan kembali sortasi untuk bertujuan agar tidak menghambat ya pertumbuhannya. Kedua, sortasi, fase sortasi kedua adalah saat masa pembentukan buah agar jadi ya, tidak gosong. Fase yang ketiga itu masa-masa buah kopi mendegan ya, itu juga rawan rontok. Jadi kalau tidak diperhatikan ya, tidak dilakukan sortasi, banyak sekali dampaknya ya, kerontokan bisa terjadi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin hanya ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada baiknya buat sahabat tani. Sekali lagi bukan maksud mengajari ya. Oke, buat petani kopi, inilah video dari saya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Saya ucapkan selamat beraktivitas, salam satu tani. Sahabat tani dimanapun berada ya, mudah-mudahan saya doakan teman-teman dimanapun berada, khususnya yang sudah subscribe, yang sudah selalu menonton video-video saya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, manfaat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, saya akan lanjut aktivitas.
Terima kasih, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.